Teman-teman, kita akan dapat tugas tentang memaknai pengakuan hidup kekal dalam perspektif pemulihan ciptaan. Sebelum kita memulai untuk membuat tugas kita, mungkin menurut teman-teman sendiri, apa sih menurut teman-teman itu hidup kekal itu seperti apa? Kalau menurutku hidup kekal itu ya kita hidup di surga setelah kita meninggal begitu. Kalau dari teman-teman yang lain, Aku juga hampir sama. Jadi hidup kekal ini adalah hadiah dari Tuhan buat orang yang percaya Yesus Kristus. Aku sih hidup kekal itu ya kita rajin aja ke gereja, berdoa, ibadah, percaya sama Tuhan. Ini udah cukup ya menurut aku. Tapi aku masih bingung, kenapa materi kita dikaitkan dengan pemulihan tentang penciptaan? Dibayangkan kekal itu cuma soal keselamatan. Nah, kalau menurut aku pernah dengar kalau hidup kekal juga harus dilihat dari cara kita mengasihi sesama, tapi aku belum terlalu paham hubungannya. Ya ternyata kita punya pendapat yang berbeda-beda ya. Kalau begini terus kita jadi bingung sih. Ya juga ya, daripada kita saling berdebat satu sama yang lain, lebih baik nanti di esok hari aja kita dengarkan penjelasan dari Bapak dosen untuk bagaimana kita selanjutnya membuat tugas kita ini. Oke, setuju. Selamat pagi semua. Kembali kelas kita. Saya minta satu untuk berdoa. Begitu Elizabeth, mohon dengan doa. baik Bapak dosen dan teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selalu kami akan mulai perkuliahan kami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, dan berakhir dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Elizabeth. Hari ini kita akan membahas tentang hidup kekal dalam perspektif pemulihan ciptaan. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya ingin mendengar pendapat dari kalian duluan. Mungkin bisa dimulai dari Enos duluan. Oke Pak, terima kasih. Mungkin menurut dari kelompok kami masih bingung memahami makna hidup kekal. Coba saya minta pendapat dulu dari satu persatu. Siapa coba? Baik, menurut saya hidup kekal itu adalah hidup setelah hidup di surga setelah kita meninggal. Ada lagi? Kakak ada? Saya, Pak. Jadi menurut saya itu Pak, hidup kekal adalah hadiah bagi orang yang percaya Pak. Pak, ada lagi? Saya Pak. Oh, tadi silakan. Menurut aku sih ya rajin ibadah ya percaya sama Tuhan aja sih, itu cukup. Ada lagi? Mungkin saya Pak, kalau menurut saya berpikir hidup kekal ini juga berhubungan dengan bagaimana sikap kita, kasih kita kepada sesama. Tetapi saya masih bingung dan saya masih belum tahu penjelasannya Pak. Dan sebenarnya juga saya masih agak bingung dengan sebenarnya hidup kekal ini yang dimaksudnya kan ini seperti apa. Oke.
kasih atas jawaban kalian semua. Semuanya sudah bagus, tapi mungkin masih ada sebagian yang kurang. Nah, kalau itu saya bertanya seperti begini. Kalau hidup kekal hanya dimulai setelah kita meninggal, mengapa Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, mengampuni orang lain, berbuat baik, dan menjaga ciptaan Allah selama kita masih hidup? Nah, hidup kekal bukan hanya tentang nanti kita masuk surga. Hidup kekal dimulai sejak kita percaya kepada Kristus. Saat seseorang hidup dalam Kristus, hidupnya mulai berubah. Perubahan itu terlihat melalui kasih kepada sesama, kejujuran, kepedulian, pengampunan, dan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah. Jadi, Allah bukan hanya menyelamatkan manusia, Allah juga sedang memulihkan seluruh ciptaannya. Karena itu, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk ikut mengambil bagian dalam pemulihan tersebut. Misalnya, ketika kalian membantu teman yang kesulitan atau menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak alam atau menjadi pembawa damai, itu adalah bentuk nyata kehidupan orang yang sudah menerima hidup yang kekal. Jadi, hidup kekal bukan hanya tujuan kita di masa depan, tetapi kehidupan yang sudah dimulai sekarang bersama Kristus.